Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi di sini adapun saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi saya yang berjudul sendi-sendi dakwah. Yang pertama yaitu deskripsi teoritik, yaitu persiapan dakwah. Jadi saat berdakwah pastinya kita harus memiliki persiapan terlebih dahulu. Jika kita tidak memiliki persiapan, sama saja kita mencoba untuk gagal. Jadi kegagalan ini bisa terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor, termasuk permasalahan kecemasan diri, karena sebelum berdakwah para orator harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan merupakan kunci sukses dari proses berdakwah. Yang paling penting yang paling utama yaitu untuk membangun rasa percaya diri. Kemudian melenyapkan demam panggung, memuaskan audiens, dan mendapatkan kepuasan pribadi karena mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan baik. Kemudian di samping itu, agar seorang dai dengan mudah mengkomunikasikan pesan-pesan kepada audiensnya, diperlukan pribadi yang cerdas, peka terhadap masyarakat, percaya terhadap dirinya, stabil emosinya, berani, bersemangat tinggi, penuh inisiatif, tegas tetapi juga hati-hati, kreatif, serta berbudi luhur. Sebagaimana dalam firman Allah yang menjelaskan tentang sikap dakwah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang kedua yaitu kompetensi juru dakwah. Kompetensi juru dakwah. Agar suatu tugas dapat dilaksanakan dengan baik, tujuan tercapai dengan efektif dan efisien, maka juru dakwah harus mempunyai kemampuan di bidang yang berkaitan dengan tugasnya. Karena semakin memiliki kemampuan yang profesional, maka semakin meningkat pula keberhasilan tugas berdakwahnya. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki dai antara lain yaitu kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan penguasaan diri, kemudian kemampuan pengetahuan psikologi, kemudian kemampuan pengetahuan kependidikan, kemudian kemampuan pengetahuan di bidang pengetahuan umum dan bidang Al-Quran. Tidak cukup sampai di sini. Para pendakwah juga harus mengetahui situasi negara atau daerah yang dituju agar pembicaraan dan perbuatannya berhasil dan berfaedah. Pendakwah harus menguasai sejarah dan sistem pemerintahan negeri tersebut, kepercayaan, tradisi, dan sistem ekonominya. Kemudian sebelum berdakwah, hendaknya para pendakwah itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan berzikir yang tertera dalam firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Kemudian unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah dalam komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Yang pertama yaitu dai, pelaku dakwah. Kata dai ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubalik, orang yang menyempurnakan ajaran Islam. Namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit karena masyarakat umumnya cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, khatib, orang yang berkhutbah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mad'u, objek dakwah. Unsur dakwah yaitu objek mad'u, objek dakwah yaitu manusia yang menjadi
sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan sesuai dengan firman Allah Quran surah Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian mada'u atau mitra dakwah ini terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, menggolongkan mada'u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri. Dari profesi, ekonomi, dan seterusnya. Penggolongan mada'u tersebut yaitu antara lain dari segi sosiologis, masyarakat masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota-kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. Kemudian dari struktur kelembagaan, ada golongan priai, abangan dari santri, terutama pada masyarakat Jawa. Kemudian dari segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua. Kemudian dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang, seniman, buruh, dan pegawai negeri. Kemudian dari segi tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin. Kemudian dari segi jenis kelamin, ada pria dan wanita. Kemudian dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu wasilah. Wasilah yaitu media dakwah, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran dakwah Islam kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya'qub membagi wasilah dalam wasilah dakwah menjadi 5 macam, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Dari segi pesan, menyampaikan dakwah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu the spoke word yang berbentuk ucapan, yang termasuk kategori ini ialah alat yang dapat mengeluarkan bunyi. Kemudian the print writing yang berbentuk tulisan, yang tersebut di dalamnya adalah barang-barang tercetak, gambar-gambar tercetak, lukisan-lukisan, buku, surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan sebagainya. Kemudian the audiovisual yang berbentuk gambar hidup, yaitu merupakan penggabungan dari golongan di atas, yang termasuk ini adalah film, televisi, video, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu thoriqoh, metode. Hal yang sangat erat kaitannya dengan metode wasilah adalah metode dakwah. Kalau wasilah adalah alat-alat yang dipakai untuk mengoperkan atau menyampaikan ajaran Islam, maka thoriqoh adalah metode yang digunakan dalam dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Ketika membahas tentang metode dakwah, pada umumnya merujuk pada surah An-Nahl Quran surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi berdasarkan kandungan ayat tersebut, maka setidaknya terdapat 3 metode dakwah di dalamnya. Yang pertama yaitu hikmah, yang kedua yaitu mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik, kemudian mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdialog dengan cara yang baik. Kemudian yang kelima yaitu atsar, efek dakwah. Atsar, efek dakwah ini sering disebut dengan feedback atau umpan balik dari proses dakwah ini. Seringkali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah berdakwah disampaikan maka selesai dakwahnya. Padahal atsar sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah
dakwah berikutnya. Evaluasi dan koreksi terhadap atsar adalah dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif. Artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Jika proses evaluasi ini telah menghasilkan beberapa konklusi dan keputusan, maka segera diikuti dengan tindakan korektif atau corrective action, yaitu yang demikian dapat melaksanakan dengan baik, maka terciptalah suatu mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Dalam bahasa agama inilah sesungguhnya disebut dengan ikhtiar ihsani. Sedangkan dalam buku Strategi Komunikasi Anwar Arifin memperjelas efek di atas sebagai berikut. Sesungguhnya suatu ide yang menyentuh dan yang merangsang individu dapat diterima atau ditolak, dan pada umumnya melalui proses mengerti atau proses kognitif, kemudian proses menyetujui atau proses objektif, kemudian proses pembuatan atau proses sensomotorik. Atau dapat dikatakan melalui proses terbentuknya suatu pengertian atau pengetahuan knowledge, proses suatu sikap menyetujui atau tidak menyetujui attitude, dan proses terbentuknya gerakan pelaksanaan atau praktik. Jadi adapun berdasarkan uraian yang saya paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdakwah adalah suatu keharusan dalam rangka mengajak manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. Siapa yang mengabaikan kegiatan dakwah berarti ia telah melakukan pembiaran kesesatan terhadap umat. Berdakwah bukan hanya tanggung jawab kelompok atau komunitas tertentu, akan tetapi kegiatan ini adalah tanggung jawab setiap muslim. Kemudian ajaran Islam secara gamblang telah membukakan ruang yang seluas-luasnya bagi para dai untuk beramal melalui pintu dakwah dalam rangka memberi pencerahan kepada mad'u. Kemudian dalam menyampaikan dakwah hendaknya sedapat mungkin memperhatikan karakteristik mad'unya agar harapan perubahan yang didambakan akan dapat tercapai. Kemudian unsur-unsur tersebut adalah dai. Adapun unsur-unsur tersebut adalah dai, pelaku dakwah, mad'u, objek dakwah, materi dakwah atau materi dakwah, wasilah atau media dakwah, kemudian tariqah, metode dakwah, dan atsar, efek dari dakwah tersebut. Metode dakwah dalam Islam adalah hikmah, mau'izah al-hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dalam pemaparan saya, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.